Oke, ini adalah website dari Kode Enabler. Untuk mendownload Kode Igniter versi 3 yang kita butuhkan untuk membuat REST API kita. Jadi silahkan download untuk Kode Igniter versi 3 ini dengan mengklik button download. Kemudian ini adalah GitHub dari dosen saya, Bustevi Emma. Di sini terdapat library yang akan digunakan untuk membuat REST API tersebut. Maka silahkan download untuk library tersebut. Kemudian saya juga akan menunjukkan Postman yang akan digunakan untuk testing dari REST API-nya. Di sini saya menggunakan Postman yang diakses via website. Nah, begini tampilannya. Jadi, nanti langkah awalnya kita membuat workspace-nya terlebih dahulu. Klik button Create Workspace. Nah, selanjutnya di sini ada kotak dialog yang terdapat kolom name. Nah, di sini untuk membuat nama dari workspace yang nantinya akan kita gunakan. Contoh, saya akan beri nama REST API penjualan. Kemudian, bagian visibility, pilih yang personal. Selanjutnya, setelah sudah selesai, silahkan klik button Create Workspace. Maka begini akan menuju ke tampilan dari workspace REST_API penjualan yang telah dibuat tadi. Nah, di sini kita perlu membuat collection baru untuk menyimpan testing dari REST API yang nantinya akan kita lakukan. Maka klik collection. Atau di sini sudah tersedia button create collection, maka pilih button tersebut dengan diklik button create collection ini. Nah, selanjutnya ubah nama dari new collection ini. Silahkan sesuaikan dengan penamaan masing-masing. Contoh di sini saya akan membuat dengan nama REST API penjualan. Oke, baik. Nah, selanjutnya kita langsung menuju ke file-file yang telah kita download tadi, yaitu file framework Kode Igniter versi 3 dan juga library-nya. Nah, di sini saya sudah mendownload, ada di folder download. Nah, kemudian kedua file ini kita pindahkan ke file folder XAMPP yang biasanya terdapat di lokasi penyimpanan C. Kemudian ditaruh di dalam htdocs. XAMPP htdocs. Satunya lagi untuk library-nya. XAMPP htdocs. Untuk kedua file ini silahkan diekstrak sehingga ekstensinya tidak lagi zip, melainkan folder biasa. Baik, berikut tampilan dari library yang sudah diekstrak. Nah, di sini terdapat file-file yang nanti kita gunakan untuk membuat REST API-nya. Selanjutnya, ini juga framework yang telah kita download. Nah, di sini ada folder-folder yang berisi file-file yang akan kita gunakan juga untuk membuat REST API kita. Nah, untuk folder ini, folder framework-nya, kita rename terlebih dahulu dan sesuaikan dengan nama masing-masing yang akan dibuat. Contoh, saya akan membuatnya dengan nama REST API penjualan. Baik, setelah itu kita buka text editor kita, yaitu Sublime Text.
dan pindahkan folder REST API penjualan tadi dan inputkan ke dalam text editor kita. Nah, langkah selanjutnya kita kopikan data dari library yang telah kita download tadi dan pindahkan ke dalam folder REST API penjualan yang telah kita buat. Pertama, file yang perlu dikopikan ada file format.php dan REST controller. Kita kopikan ke dalam folder application libraries yang ada pada REST API penjualan. Pindahkan ke dalam REST API penjualan, bagian application libraries. Kemudian sama juga untuk REST controller. Kita kopikan ke dalam REST API penjualan bagian application dan libraries, sehingga di dalam folder application libraries pada file REST API penjualan kita terdapat dua file yang kita dapatkan dari library tadi, yaitu file format.php dan REST controller.php. Kemudian file lainnya yang dikopikan ada file format.php, file ldap.php dan file rest.php dikopikan ke dalam folder application config. Kita buka file library tadi, file ldap.php, kita kopikan ke dalam folder REST API penjualan, application, config. Nah, selanjutnya, file selanjutnya adalah file rest.php. Sama, kita kopikan ke dalam folder application/config. Sehingga di dalam folder application config di file REST API penjualan kita terdapat dua file yang telah dikopikan, yaitu file rest.php dan juga file ldap.php. Dan file yang dikopikan terakhir ada file rest_controller_lang.php dikopikan ke dalam folder application language English. File rest_controller_lang.php dikopikan ke dalam file application language English. Baik, setelah seperti ini kita pastikan juga di dalam text editornya apakah file-file yang telah kita kopikan sudah ada. Kita lihat pada bagian di bagian config terlebih dahulu, apakah file ldap.php dan rest.php sudah ada. Di sini sudah ada. Selanjutnya kita ke application libraries, ada file format.php dan juga file rest_controller.php juga sudah berhasil dikopikan. Dan terakhir ke folder language English. Nah, di sini juga sudah berhasil terkopikan file rest_controller_lang.php. Baik, karena kita sudah berhasil mengkopikan file-file yang berasal dari libraries GitHub dosen saya, selanjutnya kita akan membuat database yang nantinya akan digunakan untuk testing API-nya. Kita aktifkan terlebih dahulu
Apache kita di bagian Apache dan MySQL. Nah, selanjutnya kita akses localhost-nya, yaitu PHP MyAdmin-nya diakses. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya sudah membuat database-nya terlebih dahulu. Di sini saya beri nama database penjualan restoran, yang diantaranya terdapat tabel detail penjualan makanan, tabel pengguna, dan tabel penjualan. Namun untuk REST API ini, data dari database penjualan restoran yang akan digunakan adalah dari tabel pengguna. Maka kita langsung saja lihat struktur dari tabel penggunanya. Untuk tabel pengguna, di sini terdapat data-data atau atribut yang nanti akan digunakan. Yang pertama ada data username sebagai primary key-nya. Di sini mempunyai tipe data varchar dengan value-nya 35. Kemudian ada data nama, tipe datanya pun sama varchar dengan value 50. Selanjutnya di sini ada level, maksudnya level dari penggunanya. Tipenya adalah enum, yaitu kasir, owner, dan admin. Dan terakhir ada data password yang tipenya adalah varchar dengan value 50. Kemudian di sini juga saya telah menginsertkan datanya atau menginputkan datanya. Data username dengan nama nana@gmail.com, kemudian namanya Sabrina, levelnya adalah owner, dan passwordnya Sabrina. Oke. Karena database dari penjualan ini sudah kita buat, maka kita langsung saja melakukan konfigurasi database kepada file REST API penjualan yang telah kita buat tadi. Untuk konfigurasi database, langkah yang dilakukan kita menuju ke folder config. Di sini kita buka file database.php. Maka di line ke 78 sampai dengan line 81, kita perlu ubah bagian hostname, username, password, serta database-nya. Untuk bagian hostname, kita berikan nama localhost, bagian username kita berikan nama root, kemudian bagian password kita kosongkan saja, dan database ini kita berikan nama sesuai dengan nama dari database yang dibuat. Karena tadi di sini saya membuat nama database db_penjualan restoran, maka di sini pun diisi dengan nama db_penjualan restoran. Oke, setelah itu di-save, kita selanjutnya ke bagian file autoload.php, lalu pada line 61 di autoload libraries, untuk array-nya kita isi database. Karena kita akan load ke bagian database yang telah kita buat. Baik, untuk video langkah awal pembuatan REST API sekian dulu. Selanjutnya saya akan lanjutkan ke video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.